Halo guys, kenalin aku Nadifa Safa, presenter Mugaru. Rungokno TV ku yo guys. SMP Muhammadiyah 3 Waru, sekolah para juara. Kamu pingin bertakwa, berkarya, dan berprestasi? Ya Mugaru tempatnya. Jangan salah pilih sekolah guys. Mugaru adalah sekolah yang diakui terbaik, bukan yang ngaku-ngaku terbaik. Ingat, sekolah mahal memang banyak, tetapi yang terbaik hanya Mugaru. Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Diva Naira. Inilah berita selengkapnya. Kasus seorang guru bernama Muhammad Arif, 50 tahun, yang mengaku dimutasi sepihak karena menolak aturan toilet sekolah berbayar. Terkait hal ini, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pamekasan, Nokman Afandi, memberikan klarifikasinya. Ia mengungkap aturan masuk kamar mandi dan toilet berbayar Rp500 itu terjadi pada tahun 2018 lalu. Bahkan aturan itu hanya berjalan sekitar 2 pekan, selebihnya tidak diberlakukan lagi. Muhammad Arif membeberkan awal mula peristiwa yang memicu dirinya dimutasi. Saat pertama kali menjadi guru bahasa Indonesia di MAN 1 Pamekasan, dirinya melihat siswa harus membayar Rp500 setiap kali menggunakan toilet. Tak lama kemudian, Kepala Sekolah MAN 1 Pamekasan menggelar rapat. Dalam rapat tersebut, Arif dengan tegas menolak aturan toilet berbayar untuk siswa. Alasan Arif menolak toilet berbayar adalah sekolah merupakan milik negara, sehingga seluruh fasilitas yang ada dalam lingkungan sekolah bisa digunakan siswa secara gratis. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Diva Naira mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Suara tepuk tangan itu bikin geli deh. Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda. Bersama saya Namira Arsya, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Pemkab Pamekasan di Pulau Madura, Jawa Timur mengoperasikan sebanyak 8 armada tangki air untuk mengatasi kekeringan dan kekurangan air di sejumlah desa di wilayah itu pada musim kemarau saat ini. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pemkab Pamekasan Rusdiadi mengatakan, ke-8 tangki air yang dioperasikan ini untuk mendistribusikan bantuan air bersih ke desa-desa yang dilanda kekeringan dan kekurangan air bersih. Ia menjelaskan ke-8 tangki air yang dioperasikan itu terdiri dari 4 armada tangki dari BPBD Pemkab Pamekasan, sedangkan 4 armada tangki lainnya dari Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Pamekasan. Bencana kekeringan dan kekurangan air bersih di Kabupaten Pamekasan pada kemarau kali ini melanda 72 desa yang tersebar di 321 dusun. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Namira Arsya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Aduh, saya beli Pak Nur. Keren. Iya, supaya ini tulisannya terlalu kecil ini. Waduh. Cek. Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Deva Zaira dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, kasus seorang guru bernama Muhammad Arif, 50 tahun, yang mengaku dimutasi sepihak karena menolak aturan toilet sekolah berbayar. Terkait hal ini, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pamekasan Nokman Afandi memberikan klarifikasinya. Ia mengungkap aturan masuk kamar mandi dan toilet berbayar Rp500 itu terjadi pada tahun 2018 lalu. Bahkan aturan itu hanya berjalan sekitar 2 pekan, selebihnya tidak diberlakukan lagi. Muhammad Arif membeberkan awal mula peristiwa yang memicu dirinya dimutasi. Saat pertama kali menjadi guru bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pamekasan, dirinya melihat siswa harus membayar Rp500 setiap kali menggunakan toilet. Tak lama kemudian, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Pamekasan menggelar rapat. Dalam rapat tersebut, Arif dengan tegas menolak aturan toilet berbayar untuk siswa. Alasan Arif menolak toilet berbayar adalah sekolah merupakan milik negara, sehingga seluruh fasilitas yang ada dalam lingkungan sekolah bisa digunakan secara gratis. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Deva Zaira mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pak, aku beli Nangis kan lu? Iya dong.
Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Sakwila Ramadhani dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Pemkab Pamekasan melarang masuknya tembakau Jawa ke Pamekasan. Larangan tersebut untuk mencegah upaya mencampur tembakau Jawa dengan tembakau Madura. Dengan mencampur tembakau Madura dengan tembakau Jawa bisa merusak kualitas tembakau yang ditanam oleh petani di wilayah setempat. Menurut Bupati Pamekasan Badru Tamam, larangan tentang masuknya tembakau Jawa ke Pamekasan itu sebagai salah satu upaya untuk melindungi petani dan menjaga kualitas tembakau Madura agar tetap baik. Bupati menjelaskan larangan tentang masuknya tembakau Jawa ke wilayah hukum Kabupaten Pamekasan ini telah tertuang dalam Peraturan Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penatausahaan Tembakau Madura. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Sakwila Ramadhani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Oke, ini ya, panel nilai ya, dari Sakwila dulu. Sakwila ini 2 kali berturut-turut pemenang Mugaru Fest. Ya. Jadi secara ketenangan Sakwila ini lebih tenang dan tidak mungkin keteleco karena apa? Juara 2 kali Sakwila ya. Jadi secara ketenangan dan dia itu latihannya juga sudah berkali-kali. Dulu kan ikut talkshow-nya Kak Anissa ya, Kak Anissa, Kak Faril dulu itu ya, sudah 2 kali. Berarti dia sudah lebih lama belajar presenternya, gitu ya. Jadi kalau Sakwila untuk membacanya terlepas dari gestur sama ekspresinya ini sudah bagus. Ya, ketenangannya. Seandainya dia itu diibaratkan naik sepeda motor di jalan raya sendiri, nggak ada orang, nggak ada nabrak, nggak ada apa, dia itu selamat sampai tujuan. Gitu ya. Kalau Zaira itu kecelakaan tunggal. Gak ono apa-apa, gak ono gak ini, umur-umur tiba dewe dia itu, gitu loh. Iya. Jedanya ini kamu lihat nanti videonya ya. Jedanya Sakwila antara opening sama isi itu 1 tarikan napas itu dilaksanakan. Dari isi ke closingnya itu juga 1 tarikan napas itu dilaksanakan, dipraktekkan maksudnya itu. Teorinya itu dipraktekkan. Bagus. Ini seandainya lomba tadi hari ini juara 1 ini. Weh. Tapi kan ini kan belum lomba, masalahnya kan belum lomba. Terus Zaira, kalau Zaira ini itu tadi loh, apa namanya masuk tadi loh, masuk tetap masuk. Iya, tersebut masuk, jeruk, iya kayak gitu. Nah, terus ini apa namanya, Zaira masih terlalu lembut untuk hard news, masih terlalu lembut. Jadi kamu agak berbeda ekspresimu yang sing temenan, nanti akan muncul suaramu sing hard. Kalau Namira itu suaranya enteng. Ya, enteng dan tidak stabil, ngarep-ngarep semangat sing rada-rada ini rada. Dia tuh kehilangan mood loh. Akhir-akhir itu moodnya itu sama ya, bener ya? Itu. Kalau artikulasinya bagus. Kalau Diva penyakitnya gue pancen dari dulu itu kecepetan, gak ono jedane blas antarane opening sama isi sama closing itu nggak ada jedanya. Jadi kayak ikin di kepalanya mana, ini ekornya mana, nggak kelihatan gitu loh. Batas-batasannya itu nggak kelihatan. Oke, coba ini Zay, kamu tadi membaca apa yang masuk tadi itu? Ya, coba kamu. Ya, sekarang kamu coba belajar masuk ya. Ojo masuk. Nek masuk itu Pak Eko itu, masuk Pak Eko itu ya. Oh, saat pertama bukan masuk. Oh, yang terakhir tak Pak, yang baiklah pemirsa tersebut aja, tersebut. Iya, yang masuk. Masuk ada kok Masuk ada, baru dengar kok. Itu masuk kamar
kamar mandi. Oh ya, masuk. Berarti sampai oke. Ya, masuk terus sama closingnya coba. Coba masuknya doang sama closingnya ya. Iya, satu paragraf ya. Iya. Ia mengungkap aturan masuk kamar mandi dan toilet berbayar Rp500 itu terjadi pada tahun 2018 lalu. Bahkan aturan itu hanya berjalan sekitar 2 pekan, selebihnya tidak diberlakukan lagi. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Deva Zaira, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Coba menghadap kamera, ekspresinya yang closingnya coba. Ini, nah. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Deva Zaira, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Nah itu, ya. Nanti yang ini ya, yang agak keren ya, yang isinya ya. Isinya ya apa pernah keren? Oh, berarti opening sama closingnya kayak smiley face. Smiley face. tapi isinya data. Isinya itu flat. Flat. Tapi ya jangan gini juga. Dan inilah berita selengkapnya. Langsung perubahannya drastis jangan. Pemirsa, saya serius. Jadi smooth. Gitu ya. Smooth. Tapi berarti waktu openingnya tuh kalau jangan terlalu senyumnya terlalu lebar juga, ya kan? Iya. Jangan over lah. Jangan over. Iya. Coba anunya, kamu opening kok. Menghadap sana. Sama closingnya ya. Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Sakwila Ramadhani dan inilah berita selengkapnya. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Sakwila Ramadhani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Oke. Namira. Opening. Mana sini? Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda dengan saya Namira Arsya. Inilah berita selengkapnya. Dengan saya ya Pak. Bersama. Yuk, mana ya? Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Namira Arsya. Inilah berita selengkapnya. Closing. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita pada Ya Allah. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Namira Arsya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Belum hafal saya Pak. Ya Allah. Opening kelas ini. Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Diva Naira dan inilah berita selengkapnya. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Diva Naira mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jadi usahakan nanti sekali tik ya di hari Selasa itu. Iya, Selasa besok. Bukan. Bawa blazer, bawa kemeja. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Kerudungnya warna terserah lah. Yang matching itu pakai apa ya? Warna apa ya? Pan nggak begitu tahu, Rek. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Ganti aja nggak sih Pak pakaiannya, nggak pakai seragam gitu? Ya terserah. Iya. Sekalian ini loh, sekalian buat foto nanti. Celananya roknya juga ganti Pak. Yo nggak usah, bukan kesak ini sih kan. Ya udah, berarti yang perlu tuh cuma Iya, yang perlu disiapkan itu kan dalamannya jangan kaos gitu ya. Ngundang kaos gajah Thailand koyo Amara itu. Ku ditiru adik-adikmu. Itu. Terus gini deh. Blazer, kerudung itu usahakan pas di badan. Jangan sampai kegedean. Kegedean itu juga asik blas.
Iya. Antara aku ada fotonya kok. Nah iya, kecenderungannya seperti itu Mir. Kecenderungannya itu jangkis. Kemarin Pak Nur telepon ke Zaira. Jangkis itu tidak terlalu gede, tidak terlalu kecil, pas. Jadi orang melihatnya itu pas gitu loh, pas. Nah kegedean kan ketokane koyo tuwek ngono ya. Pak Nur pakai kayak gini, misalnya ini kegedean, kelihatan tua Pak Nur itu. Gitu. Walaupun masih muda, wes masih 54 tahun ya. 54. Iya. Iya. Ojo ngomong-ngomong ya Pak Nur ulang tahunnya tanggal 11 Oktober. Wes. 11 Oktober lah iki kan dikonten. 11 Oktober. Kayak anak 7C, Pak. Ini begini Pak dulu kayak gini. Mana coba? Ini kayak gini. Sama cuman ganti dalamannya doang. Ini kuning, yang ini putih. Iya. Kalau ini ya kerudungmu pakai ociput. Biar gak kiwir-kiwir. Ya ada yang bisa kayak gini kok nggak bisa kayak gini. Oh. Api. Terus bawa iki rek, bawa lipstick. Kamu masih SD kah? Itu kelas 5 di kelas 6. Coba yang kayak gimana dulu? Yang kayak itu yang nggak iso gitu. Oh, ini tuh yang kayak dibeli gitu kan yang Ndi. kayak gini. Iki apa tuh iki? Instagram. Lah kok ngene, Gil? Instagrammu kok ngene? Iya, ini aku pakai web. Oh, bukan yang aplikasinya itu ya? Iya. Hati-hati nanti lawan-lawanmu ini berat-berat loh ini loh. Berat-berat, asli berat-berat nanti itu. Iya, mencoba Pak ini. Iya, tapi punya keyakinan menang gitu loh. Pasti dong. Nah, Harus optimis 35 tahun gitu, Bang. iya 35 tahun. 5 tahun ya. Itu berarti yang tua. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang besar, ada yang kecil. Gil, itu apa namanya blazermu itu cukup nggak? Cukup Pak, masih ada sampai sekarang. Masih cukup ya? Tidak boleh ada warna hijau. Kalau ada warna hijau nanti hilang. Ya nanti popon. Ada kepalanya ada. Iya, nanti Pak Nur susah mencarikan badannya itu. Terus apa mana? Bawa make up deh ya. Make up oke. Bawa make up. Oh, coba ya. Bawa undangan sih. Tapi nanti kok misalnya pas bawa make up ternyata ada pengecekan BK. Lo nggak bilang yang nyuruh Pak Nur. Iya, betul, Pak. Nah, Alasannya harus dengan meyakinkan. iya, pokoknya bilang Pak Nur aman ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi deh. Oh, berarti nanti sebelum banget sih malam-malam pelatihan dulu make up. Gitu. Heeh. Iya, kayaknya aku harus latihan. Biasanya kemarin waktu aku syuting itu dibantuin sama Kak. Iya, harus latihan. Nanti aku di make upin Pak. Ikut nggak? Mulai Iya, ikut lomba. ikut. Malva ikut. Tadi pagi ngomong kamu lihat kontennya itu kamu melo Nggak ikut. dibawa ke sini. Lho iya dek, yo apa rek? Lali dek Pak Nur dek. Jemput. Kalau kamu nggak ngomong tadi lupa Pak Nur itu. Ya Allah. Kak, maaf Pak, kami minta maaf sebesar-besarnya. Besok live report ya. Live report besok itu tahu live report. Reportase itu. Oh iya, sapalno gak apa-apa. Kak, itu nggak harus hafal ya. Lo live report, kamu lihat toh. Live report itu nggak lihat itu. Itu cuma pointernya. Lah nek ngene, arek TK yo iso. Live report. Vlog gitu lah ya. Live report. Misalnya begini. Itu beritanya tentang apa itu? Loh, beritanya kok tentang apa kok? Oh, yang berita tambahnya tadi. Iya. Lo malah tembakau. Live reportnya itu loh, tentang apa? Tapi kita pas berita tak banyak. Yang kemarin sekarang berita saya SMP mau di 3 waktu. Hah? Tentang sekolah kita gitu loh. Coba mana? Share nanti. Tentang lalu lintas. Itu tentang lalu lintas di depan sekolah. Jadi besok itu begini, Pak Nur itu begini besok itu. Baiklah pemirsa, untuk mengetahui situasi di Jalan Kolonel Sugiono Kureksari, saya sudah terhubung dengan rekan Diva. Silahkan rekan Diva dengan laporan Anda. Itu baru kamu ini, ojo moco.
Baiklah pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Kolonel Sugiono nomor 105 Kureksari Waru Sidoarjo, tepatnya di depan gedung SMP Muhammadiyah 3 Waru. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, tampak lalu lalang bapak atau ibu yang sedang mengantarkan anaknya pergi ke sekolah maupun sedang pergi untuk bekerja. Dan dapat kami laporkan juga bahwa ngono deh. Jadi memang benar-benar live report. Iya, lalu kamu begini, pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Kolonel Sugiono. Itu bukan live report, itu namanya membaca buku ala TK. Pak, kayaknya terima kasih Pak Nur itu. Iya. Coba ya, dicoba ya. Kembalikan. Nah, gini. Demikian pemirsa, laporan saya langsung dari Jalan Kolonel Sugiono nomor 105 Kureksari Waru Sidoarjo, dan kita akan kembali ke studio 1 bersama Pak Nur. Itu maksudnya menyerahkan kembali ke studio 1. Itu nanti kalau kamu ikut lomba misalnya di tempat lain, itu bisa jadi ini yang akan jadi babak finalnya. Di UNESA nanti finalnya itu pakai live report. Nah itu, coba Gil, coba ya. Pak Nur yang dari studio 1 ya, kamu yang live report ya. Baiklah pemirsa, untuk mengetahui kondisi ataupun situasi di Jalan Kolonel Sugiono Kureksari, saya sudah terhubung dengan reporter Sahwila. Rekan Sahwila, silahkan dengan laporan Anda. Baiklah pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Kolonel Sugiono Kureksari, tepatnya di depan gedung SMP Muhammadiyah 3 Waru. Seperti yang bisa Anda lihat bahwa keadaan lalu lintas saat ini cukup ramai lancar. Bisa terpantau banyak bapak dan ibu yang sedang berlalu lalang mengantarkan anak-anaknya untuk pergi bersekolah ataupun sedang berangkat bekerja. Dapat saya laporkan juga bahwa di sini adalah kawasan sekolah, yakni SMP Muhammadiyah 3 Waru yang juga bersebelahan dengan Madrasah Aliyah Darul Ulum. Mulai tadi pagi hingga kini tampak petugas keamanan sekolah membantu para siswa untuk menyeberang jalan menuju sekolah masing-masing. Demikian pemirsa laporan yang bisa saya sampaikan dari Jalan Kolonel Sugiono Kureksari Waru Sidoarjo. Saya kembalikan lagi ke studio 1 bersama Pak Nur. Itu namanya live report. Pak Nur dari studio 1, itu studio itu itu Jalan Raya. Jadi gini, ketika Pak Nur nge-share itu ya, seharusnya kamu sudah dibaca berulang-ulang. Karena apa? Seperti ini nggak bisa kamu wakilkan. Beda kalau kamu ikut ekskul futsal misalnya, kamu nggak bisa lo, nggak apa-apa. Kamu lari-lari tok lo, nggak apa-apa. Kamu bengi lapangan tok lo, nggak apa-apa. Karena apa? Yang lain sudah ada yang menghandle. Rono balik Rono, kamu melayu tok, boleh keringet nggak apa-apa. Ini kamu sendiri ini. Iya. Nah, kamu di mana sekarang? Coba Mir, di mana Mir? Suruh ke sini, biar live report. Di 9E. Di 9E. Oh, aku pakai kode jangan ganti. Stilo. Ya Allah Kak. Loh. Di 9E Kak. Di 9E. Coba, Pak Nur tak live report di tag e. Good. 9E Kak. Oke, yang ini ya. Ini contoh live report, perhatikan deh. Ini kita latihan live report semua ya. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Kak Nur. Iya, kan kamu dipersilakan, terima kasih dulu kan. Terima kasih Pak Nur. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Kolonel Sugiono Kureksari, tepatnya di depan gedung SMP Muhammadiyah 3 Waru. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, lalu lintas tampak lancar dari pagi hari ini. Pengguna jalan didominasi oleh pengendara sepeda motor yang akan berangkat bekerja maupun mengantarkan putra-putrinya menuju ke sekolah. Dapat saya laporkan juga bahwa di sini adalah kawasan sekolah, yaitu SMP Muhammadiyah 3 Waru yang berseberangan dengan Madrasah Aliyah Darul Ulum. Dari tadi pagi hingga kini tampak petugas keamanan sekolah, kedua sekolah ini
membantu para siswa untuk menyeberang jalan menuju ke sekolah masing-masing. Demikianlah pemirsa, laporan saya langsung dari Jalan Kolonel Sugiono nomor 105 Kureksari Waru Sidoarjo, dan kita kembali ke studio 1 bersama Pak Nur. Gitu. Ya. Terima kasih rekan Sakuila dengan laporan Anda. Baiklah pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Oh, nurek, ya Allah. Sekarang siap? Zaira siap ya? Baiklah pemirsa, untuk mengetahui situasi di Jalan Kolonel Sugiono, kita sudah tergabung bersama rekan Zaira yang berada di sana. Rekan Zaira, silahkan dengan laporan Anda. Terima kasih Pak Nur. Baiklah pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Kolonel Sugiono Kureksari, tepatnya di depan gedung SMP Muhammadiyah 3 Waru. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, lalu lintas tampak lancar di pagi hari ini. Pengguna jalan didominasi oleh pengendara sepeda motor yang Seperti yang Anda lihat di belakang saya, lalu lintas tampak lancar di pagi hari ini. Pengguna jalan didominasi oleh pengendara sepeda motor yang berangkat kerja maupun mengantarkan putra-putrinya menuju sekolah. Dapat saya laporkan juga bahwa di sini adalah kawasan sekolah, yaitu SMP Muhammadiyah 3 Waru yang bersebelahan dengan Madrasah Aliyah Darul Ulum. Dari tadi pagi hingga kini, tampak petugas keamanan sekolah membantu para siswa menyeberangi jalan untuk menuju ke sekolahnya. Demikian pemirsa laporan saya langsung dari Jalan Kolonel Sugiono Kureksari Waru Sidoarjo, dan kita kembali ke studio 1 bersama Pak Nur. Terima kasih rekan Zaira dengan laporan Anda. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi di Jalan Kolonel Sugiono, saya sudah tergabung lagi dengan rekan Namira yang sangat cantik ya. Dan silakan Namira dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Pak Nur. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Kolonel Sugiono Kureksari, tepatnya di depan gedung SMP Muhammadiyah 3 Waru. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, lalu lintas tampak lancar di pagi hari ini. Pengguna jalan didominasi oleh pengendara sepeda motor yang akan berangkat bekerja maupun mengantar putra-putrinya menuju ke sekolah. Dapat saya laporkan juga bahwa di sini adalah kawasan sekolah, yaitu SMP Muhammadiyah 3 Waru yang bersebelahan dengan Madrasah Aliyah Darul Ulum. Dari tadi pagi hingga kini, tampaknya petugas keamanan sekolah membantu para siswa untuk menyeberang jalan menuju sekolah masing-masing. Demikian pemirsa laporan saya langsung dari Jalan Kolonel Sugiono Kureksari Waru Sidoarjo, dan kita kembali ke studio 1 bersama Pak Nur. Terima kasih. Terima kasih rekan Namira yang menyiarkan secara langsung situasi di Jalan Kolonel Sugiono Kureksari Waru Sidoarjo. Dan saya sudah terhubung kembali dengan rekan Diva yang akan menyiarkan secara langsung situasi di Jalan Kolonel Sugiono Kureksari. Silakan rekan Diva dengan laporan Anda. Terima kasih Pak Nur. Baiklah pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Kolonel Sugiono Kureksari, tepatnya di depan gedung SMP Muhammadiyah 3 Waru. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, lalu lintas tampak lancar di pagi hari ini. Pengguna jalan didominasi oleh pengendara sepeda motor yang akan berangkat bekerja maupun mengantar putra-putrinya menuju ke sekolah. Dapat saya laporkan juga bahwa di sini adalah kawasan sekolah, yaitu SMP Muhammadiyah 3 Waru yang bersebelahan dengan Madrasah Aliyah Darul Ulum. Dari tadi pagi hingga kini tampak petugas keamanan sekolah membantu para siswa untuk menyeberang jalan menuju sekolah masing-masing. Demikian pemirsa laporan saya langsung dari Jalan Kolonel Sugiono Kureksari Waru Sidoarjo, dan kita kembali ke studio 1 bersama Pak Nur. Terima kasih rekan Diva yang sudah melaporkan dari Jalan Kolonel Sugiono Kureksari Waru Sidoarjo. Dan untuk selanjutnya saya sudah terhubung lagi dengan rekan Amoy, Amara Gemoy ya.
di Jalan Kolonel Sugiono. Dan rekan Amoy, silakan dengan laporan Anda. Baru datang loh padahal. Jangan gitu tak Pak. Pak, ini saya baru datang loh. Iya, gak apa-apa. Nanti kalau ketelecok gimana? Gak apa-apa. Coba ya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Kolonel Sugiono, Kureksari, tepatnya di depan gedung SMP Muhammadiyah Tigawaru. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, lalu lintas tampak lancar di pagi hari ini. Pengguna jalan didominasi oleh pengendara sepeda motor yang akan berangkat bekerja maupun mengantarkan putra-putrinya menuju ke sekolah. Dapat saya laporkan juga bahwa di sini adalah kawasan sekolah, yaitu SMP Muhammadiyah Tigawaru yang bersebelahan dengan Madrasah Aliyah Darul Ulum. Dari tadi pagi hingga kini tampak petugas keamanan sekolah membantu para siswa untuk menyeberang jalan menuju sekolah masing-masing. Demikian pemirsa laporan saya langsung dari Jalan Kolonel Sugiono, Kureksari Waru, Sidoarjo, dan kita kembali ke studio 1 bersama Pak Nuryanto. Gitu. Ya normal. Ini ya. Nih. Kamu ikut lomba ini, yang ini? Yang baca berita? Iya. Enggak. Oh, enggak ikut. Oke. Katanya ada aja. Oh iya. Iki kasih nasihat nih. Waduh Pak, kan belum sembuh Pak. Apanya? Kamu belum sembuh? Belum udah. Sembuh apa? Sembuh Pak, sembuh. Oh iya, kasih nasihat. Belum. Orang juara itu bebas nih, mau kasih nasihat itu didengarkan gitu loh. Kecuali kalau kamu belum juara, kamu mau nasihati orang, lapo yang nasihati aku, orang juara. Kamu dulu itu juara, menunggu juara itu berapa tahun? Hampir 2 tahun ya Pak. 2 tahun itu menunggu juara. Sebenarnya itu tuh banyak, pasti kalian di akhir-akhir ini banyak banget motivasi, kayak apalagi yang udah kayak Namira, Diva, kamu nggak usah dapet piala, itu kamu kayak gini aja udah juara, pasti ada kalimat kayak gitu-gitu kan. Tapi tetap aja dalam hati pasti kayak aku belum dapet piala berarti belum juara. Nah itu aku nunggu itu 2 tahun, jadi kayak perang sama perkataan itu 2 tahun, hampir 2 tahun. Iya, kamu kan sering tanya sama Pak, saya itu bakat enggak? Iya. Iya, sampai waktu itu sebelum itu lomba aku memutuskan keluar untuk presenter. Iya, aku bener-bener mau keluar, kayak mau ngecat Pak Nur, Pak saya mau keluar dari presenter. Terus habis gitu Pak Nur ngirimin lomba itu ya Pak ya, AMTV. Iya. Terus AMTV, terus besoknya konsultasi ke Pak Nur, Pak saya nggak mau, Pak saya gini. Terus katanya Pak Nur coba dulu. Terus akhirnya lomba dan menang, terus nggak jadi keluar. Padahal itu udah bener-bener mau ngecat, Pak saya mau keluar, udah bener-bener kayak gitu. Iya. Sedramatis itu loh. Iya, soalnya waktu itu selfie itu udah dapet kayak itu loh Pak, penghargaan yang baca berita terbaik. Itu, dan cuman aku doang di presenter yang belum dapat prestasi apa-apa. 0, prestasiku bener-bener 0 ya Pak ya waktu itu ya, gak ada belas. Tapi aku sering tampil tapi gak dapat prestasi. Jadi kayak merasa meragukan diri sendiri, kayak aku sering tampil tapi kan gini loh, kayak kamu sering tampil tapi teman-temanmu pengen lihat prestasimu apa, ternyata gak ada, kan malu. Jadi aku memutuskan untuk keluar. Iya, gak ada kertas. Betul. Ya udah itu terus benang gitu Pak. Iya, jadi gini ya. Ini mumpung kita ketemu, mumpung kita ini sedang berenam ya. Jadi gini, ada kalanya nanti itu ada orang yang menasihati kamu itu begini. Kamu itu nggak usah perlu dapat sertifikat, nggak perlu dapat piala. Kamu udah berani itu sudah juara. Juara dari mana? Pertanyaannya kan gitu kan. Oh, itu bagus, wapi wis juara. Juara dari mana? Oh, nggak menang. Yang namanya juara itu lomba. Dapat piala. Iya, dapat piala, dapat sertifikat, dan kita all out. Totalitas itu baru juara gitu loh. Lah nek kok tampil ngono belum juaranya nih. Iya tuh. Juara dari mana coba? Pokoknya asal kendel, asal gitu. Nah, ini kan salah satu anggota presenter Mugaru yang sempat mau keluar. Dan ini Eca kalau melihat persis sama Eca. Iya, Mbak itu. Eca itu 1 tahun 3 bulan untuk mendapatkan piala, tapi gagalnya itu udah luar biasa. Gagalnya itu. Jadi gini loh, jatah gagalmu itu habiskan dulu. Nanti pada suatu saat
gagalmu itu sudah tidak ada. Jatahmu menang yang kamu ini, gitu loh. Jangan baperan. Ya, nih ya. Jangan baperan. Tapi jatah kalah itu akan selalu ada. Nah, sekali lomba kalah terus mari gak gelem maneh. Iku jenenge baperan. Ya kejar terus. Ini contoh lah, kakakmu yang sudah tua ini paling tua. Iya. Nge-MC Rek, nge-MC. Kapan? Selasa itu kan nge-MC. Iya, kemarin Selasa. Gimana nih ceritanya? Iya itu, jadi itu dipanggil lagi. Terus abis gitu, di TVRI Pak. Terus disuruh izin sekolah. Terus saya bilang, saya nggak mau izin, harus diizinin. Jadi kayak gitu. Jadi aku nggak mau izin sendiri, harus ada suratnya. Terus ada suratnya, dikasih TVRI, diizinin Pak. Udah. Iya, ke sekolah saya diizinin pakai surat. Jadi terkenal di sekolahmu? belum. Nah, belum. Iya kan? Loh, kan kata Mbak Eca kita harus menunjukkan siapa saya kan. Nah, ya itu, siapa saya ya itu ini adalah awalnya. Jadi ya saya harus minta surat terus udah dipanggil lagi. Terus itu MC-nya sama anak-anak kecil. Lebih kecil dari kamu tau gak sih? Iya, jadi kayak awalnya itu waktu pertama kali di TVR itu sempat down karena ternyata partnerku tuh anak kecil. Ya Mas, aku segede gini loh, terus dipartnerin sama anak segini. Tapi kamu malah seperti berkuasa nih. Iya, ayo, macam-macam gitu apa? Nah makanya itu terus ditawarin lagi, terus ini yang kedua kalinya, terus yang kemarin yang ketiga kalinya nge-MC lomba. Terus udah syuting TVRI, sekarang mau ngajuin proposal. Ya udah dapat uang, terus sekarang mau ngajuin proposal ke TV One. Nah, tuh dibantuin Pak. Doain ya teman-teman ya Pak Nur ya. iya. Dan nanti syutingnya di sini nih. Ya. Proposalnya syutingnya di sini kan. Nah, ini Mugaru ini sedang akan diorbitkan untuk TV One regional Jawa Timur. Orbitkan itu di gini loh. Angel. Kayak tau gak sih kayak debut-debutkan gitu loh. Yang Pak Nur sayangkan itu ini loh, yang Pak Nur sayangkan itu ya Diva. Terus apa namanya itu? Cintara, Malva. Itu loh bagus-bagus. Cuma kurang itu loh. Iya, upamane wong arep mangan ngono iki cing ngene, didelok-delok. Iki enak apa ya? Enak ya wis gak situ mangane sekono. Itu. Kalau sebenarnya kalau dia dari kelas 7 itu terus insya Allah sekarang ini udah juara. Insya Allah udah juara. Eca itu juga pernah mau keluar, Nek. Iya, itu kan Pak cerita. Iya, dia itu gini. Ayo Ca, ikut lomba lagi Ca. Enggak Pak, kelihatan saya nggak bakat di presenter. Kak Eca, sepinter itu, secantik itu, ngomong nggak bakat loh, coba bayangkan. Apalagi Amo yang nggak cantik kan gitu kan. Loh, Iya. gak bakat banget berarti. Iya, kamu itu nggak bakat banget. Iya kan, Eca yang sepinter itu, secantik itu kan gitu kan. Ini lihat Eca ini ya, itu merasa nggak bakat dulu itu. Iya. Siapa lagi kamu? Stop. Oke, ini nih, kamu kasih nasihat nih. Ya apa nih, nar lomba itu ya apa nih? Persiapanmu di rumah kamu tik berapa kali itu? Oh gitu ya. Ya. Mau lomba persiapan, prepare ya Pak ya. Ya, prepare-nya gimana? Prepare-nya itu ada teksnya tak ini? Ada teksnya, berarti udah harus sekarang. Maksudnya udah waktu dikasih teksnya sama Pak Nur. Ini lomba baca berita ya? Iya. Nah itu udah bener-bener harus langsung karena Pak Nur nggak mungkin ngasih teks kamu sehari sebelum kamu lomba kan? Gak mungkin kan? Jadi ini berapa hari sebelum lomba? Sebelum tag ini berapa? Selasa tag. Nah ini masih banyak loh, masih banyak waktu yang bisa dibuat latihan. Jadi itu kalau aku dulu, kalau Pak Nur udah ngasih, aku tuh nguber ya Pak ya, nguber. Jadi kalau Pak lomba, Pak Nur sendiri yang nawarin, tapi Pak Nur tuh biasanya suka males ngasih teksnya. Karena kan Pak Nur yang buat sendiri. Jadi ya gimana karena kita yang butuh kita nguber. Aku nggak mau bantu Pak Nur, aku maunya nguber doang. Ya kan nggak boleh. Jadi nguber Pak Nur. Kamu ini termasuk orang gila gitu. Nelpon Pak Nur itu loh. Nelpon aja. Gitu. Iya nelpon. Langsung kan ini berlaku bagi semua loh ya. Iya. Pengen nelpon aja sudah. Betul. Itu modus. Ya kan awalnya cuma tanya, Pak gimana ini saya ini rekaman ini gimana, terus nanti akhir-akhirnya teks saya kapan Pak, kayak gitu. Jadi ada modusnya kan, nggak mungkin kamu langsung pencet Pak teks saya mana kan nggak mungkin. Jadi harus ada modusnya, harus ada permainannya. Terus kalau udah dikasih berarti harus langsung latihan, udah punya browser semua.
Blazer udah punya, terus udah ada cocok-cocokannya kan, maksudnya outfitnya udah nyambung. Nah ya udah itu aja, tinggal di kayak gituin, terus latihan di depan kaca, terus kan nanti pakai teleprompter ya Pak ya. Kalau dulu aku tuh gak tahu teleprompter dan aku nggak ngeh, jadinya aku tuh baca tuh ngapalno. Nah sekarang kan kalian udah tahu gimana caranya kayak gini ya kalian download lah teleprompter itu sendiri, kalian download sendiri, kalian latihan pakai teleprompter pakai HP sendiri. Nah itu terus nanti kalian tentuin kecepatannya ini. Nah pas kalian mau tampil kalian bilang langsung ke Pak Nur, Pak saya pakai kecepatan ini, terus nanti segini fontnya, karena ada yang minus ada yang enggak, jadi kayak gitu. Sebenarnya di sekarang ini lebih enak ya Pak ya. Nah kayak gitu aja wes. Sebenarnya itu nggak ngapa-ngapain Pak, maksudnya ya lomba aja. Ini kan cuma formalitas ya Pak ya. Ya kan sebenarnya aku tidak menyiapkan apa-apa Rek, sudah latihan aja tinggal lomba. Iya. Kuncinya itu totalitas. Totalitas, mendingan nggak usah. Ya make up. Ini paling penting make up. Terus ini apa bibirnya harus mewera karena di kamera nanti bakalan lebih pudar biasanya. Jadi di real life harus betul. Terus eyeshadow, kalau pakai eyeshadow yang kencang eyeshadownya gitu. Apalagi Namira udah jadi ketua IPM kan sekarang. Jadi yo mosok gak berprestasi Rek ketua IPM Garu Rek. Lah ya harus berprestasi dong. Iya Mir, nanti kalau kamu sudah juara Mir, juara itu bebas ya? Betul Pak. Ketua juara ya kan? Jadi ketua IPM. Iya sebelum Abror. Iya Abror tuh wakilku dulu. Nah kayak begitu, jadi itu dia persiapannya. Udah. Dan ini Amara ini lucu. Kalau belajar mata pelajaran itu dia itu tidak begitu penting kayaknya. Ini kalau penilaiannya Pak Nur ya. Tapi nih belajar presenter iku mbok. Bener gak sih nih? Jujur-jujuran kan kamu udah lulus kan? Jujur-jujuran ya Pak ya. Iya, aku tuh tipe anak yang aku mau belajar kalau aku suka. Gitu. Jadi kalau aku gak suka aku gak mau. Nah itu, tapi kan akademik penting ya. Jadi aku belajarnya agak terpaksa tapi suka, tapi agak terpaksa tapi suka. Tapi kalau presenter udah gak usah ditanya, pasti suka gitu Pak. Gak apa-apa lah Pak, yang penting kan kita 50-50. Tadi saya diajak ngomong Pak Arif. Iya terus dibilangin harus 50-50. Mungkin Pak Arif tahu ya kalau saya ini adalah tipe anak yang sangat gitu loh. Iya jadi kayak gitu loh di akademik gitu. Makanya diajak ngomong. Terima kasih Pak Arif, love you. Jadi apa namanya? Jadi begini loh, apa namanya itu totalitas sekalian. Jadi sebenarnya kan cuma membaca ya, sederhana sebenarnya. Kelihatannya cuma sederhana, tetapi di dalam membaca itu teknik-tekniknya dan itu banyak sekali gitu loh. Yang harus dikuasai itu banyak, nggak sederhana yang dibayangkan gitu loh. Lebih enak podcast daripada baca berita itu Rek ya. Jadi seperti itu. Ini dengarkan ini ketuamu ini ya. Nggak usah sepuhmu ini. Pak Nur tuh pengen nanti di antara kalian itu ada yang juara gitu kan, ada penerusnya Kak Amoy, dan kalian bisa menasihati teman-temanmu ya. Orang juara mah bebas ya, mau ngomong apa ya nama juara. Oke Rek, sampai sini dulu deh latihannya ya. Mir, kamu sudah download? Sudah? Diva sudah? Terus contoh ketua. Nah, iya, latihan di rumah ya, kecepatannya berapa gitu ya. Oke, fontnya ukurannya berapa. Oke Rek, terima kasih Rek.